perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden 3 periode, tidak dipilih langsung oleh rakyat, ditunda 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Kenapa nggak 10 tahun sekalian? Setelah Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang teriak harga minyak goreng melambung tinggi hingga 90.000 per kilogram, kini Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY kembali cuap-cuap soal perpanjangan masa jabatan presiden dan kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran. Bahkan dengan entengnya anak sulung SBY ini menuding Presiden Jokowi lupa turun tahta. Wah, apa benar Jokowi lupa turun tahta? Apa benar Jokowi minta perpanjang masa jabatannya? AHY benar-benar buat fitnah lagi. Sudah berulang kali Jokowi secara tegas bilang dia taat pada konstitusi. Cukup 2 periode, titik. Yang bicara soal perpanjangan masa jabatan itu kan para ketua umum partai politik, bukan Presiden Jokowi. Lah, seharusnya AHY kritik dong Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Mereka yang membawa aspirasi rakyat. Ya, AHY takutlah dan tidak berani kritik para ketua umum tersebut. Apalagi AHY dianggap masih anak kemarin. Pasti akan jadi bahan tertawaan mereka. Paling mereka bilang, enggak ngaruh. Kalau bukan ayahnya SBY, sulit AHY jadi ketua umum Partai Demokrat. Mungkin begitu mereka bilang. Setidaknya ocehan sang pensiun TNI pangkat mayor ini hanya untuk mencari perhatian publik. Mumpung kebebasan berbicara dijamin di Indonesia. Siapa tahu dengan begitu akan dapat meningkatkan elektabilitas agar bisa maju nyapres di 2024 mendatang. Gini ya Mas Mayor, mari kita lihat fakta-fakta dan perbandingan antara era SBY dan era Jokowi. Iwan Raharjo dalam artikelnya yang diposting redaksi Indonesia.com pada tahun 2014, saat Jokowi pertama kali menjabat presiden, tingkat inflasi Indonesia mencapai 8,36%. Dan tentu saja inflasi ini berasal dari era kepemimpinan SBY setahun setelah Jokowi menjabat. Inflasi Indonesia pada 2015 tercatat turun hingga sebesar 3,36%. Pengendalian inflasi sendiri menjadi salah satu capaian prestasi pemerintahan Jokowi. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS, sejak era Jokowi, tingkat inflasi di Indonesia selalu berada di bawah 4%. Ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Jokowi jauh lebih berhasil mengendalikan inflasi dibanding SBY yang cenderung tinggi. Rendahnya inflasi sepanjang pemerintahan Jokowi menjadi pertanda bahwa pola pembangunan ekonomi lebih menitik beratkan pada pemerataan pendapatan, bukan sekedar memacu pertumbuhan ekonomi hingga dampaknya tingkat inflasi tinggi. Jokowi memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan pertumbuhan semu yang hanya dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Pada era Jokowi, UMKM menjadi prioritas untuk digerakkan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi, bukan obral konsesi perkebunan dan pertambangan seperti era SBY. Sampai di sini, Mas Mayor paham arti inflasi kan? Percuma kita bicara sampai menjelimet kalau Mas Mayor ternyata tidak paham arti inflasi. Inflasi itu artinya kenaikan harga-harga, Mas. Akibat inflasi yang terkendali selama bertahun-tahun ini bukan tanpa masalah. Di era Jokowi, masyarakat kita menjadi gampang kaget dengan gejolak harga yang tiba-tiba terjadi. Inilah yang dialami pemerintahan Jokowi. Rakyat yang kaget dengan inflasi.
Ditambah dukungan sosial media yang gemar menggaungkan segala berita buruk yang berlebihan tanpa didukung bukti nyata. Dibanding SBY, Jokowi mengalami masa pemerintahan yang relatif berat karena adanya gangguan-gangguan politik dan bencana, seperti radikalisme dan maraknya tindakan-tindakan SARA serta bencana COVID. Kedua hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan dunia. Belakangan krisis energi dunia dan invasi Rusia ke Ukraina disinyalir akan memancing hyperinflasi di tingkat dunia. Tentu ini akan berimbas inflasi di Indonesia kalau faktor-faktor eksternal itu terjadi di era SBY. Kira-kira apa yang Pepo bisa lakukan selain mendekap dada dan berkata prihatin? Isu perpanjangan masa jabatan sebenarnya juga terjadi di era SBY. Waktu itu isu tersebut dihembuskan oleh Ruhut Sitompul, salah satu kader Partai Demokrat masa itu. Bahkan beredar usulan agar Ibu Ani Yudhoyono menjadi presiden pada tahun 2014 apabila masa jabatan SBY tidak bisa diperpanjang. Tentu saja kedua usul tersebut memancing kehebohan. Nyaris semua lapisan masyarakat bereaksi keras. Pro dan kontra segera muncul. Tidak kurang dari Profesor Asy-Syafi'i Ma'arif mengkritik keras gagasan Presiden 3 periode itu. Ketua MPR Taufik Kemas menentang keras usulan itu. Kemas bahkan menjamin tidak akan meluluskan keinginan Ruhut untuk memperpanjang jabatan SBY melalui amandemen. SBY sendiri mulanya diam menghadapi usulan perpanjangan dari Ruhut tersebut. Seakan mengiyakan sembari melihat animo masyarakat. Ternyata setelah tidak ada yang mendukung ide tersebut, hingga akhirnya SBY terpaksa menolak ide perpanjangan masa jabatannya. Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menganalisis ada perbedaan mendasar terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden di era SBY dan Jokowi. Menurutnya, publik cenderung menolak terhadap wacana SBY untuk maju 3 periode, sementara Jokowi lebih didukung. Publik masih suka Jokowi, sehingga banyak yang merasa sayang kalau jabatannya berakhir pada 2024. SBY pun tidak mendapat dukungan parlemen karena tidak ada partai-partai yang menyuarakan dukungan perpanjangan masa jabatan. Berbeda dengan masa SBY, Jerry menilai peluang perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi lebih mungkin terwujud. Semua tergantung parlemen selama ada dukungan publik kuat. Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Wasisto Raharjo Jati, menilai wacana Jokowi 3 periode muncul setelah publik melihat angka kepuasan terhadap Jokowi yang cukup tinggi. Popularitas Jokowi tetap tinggi, bahkan tak sedikit yang menganggap Jokowi sebagai ratu adil yang telah membawa banyak perubahan di Indonesia lewat pembangunan yang masif. Isu 3 periode muncul didasari capaian-capaian kunci pemerintahan yang mulai terlihat. Bahkan tidak sedikit investor yang berpikir ulang untuk tetap berinvestasi di Indonesia bila Jokowi tak lagi menjabat. Bila perpanjangan masa jabatan SBY diusulkan oleh kader internal partainya, perpanjangan masa jabatan Jokowi hebatnya justru dilakukan oleh kader-kader di luar PDIP. Salah satunya Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, yang ingin pemilu ditunda 2 tahun. Isu ini semakin ramai setelah PAN dan Golkar mendorong isu serupa. Sekarang mari kita lihat perbandingan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja SBY dan Jokowi. Di tahun 2022, persentase tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi berada di angka 73,9%.
Angka 73,9% merupakan gabungan antara responden yang cukup puas dengan kinerja Jokowi sebesar 51% dengan presentasi responden yang sangat puas kinerja Jokowi sebesar 20%. Kita bandingkan dengan survei tingkat kepuasan pada SBY pada tahun 2013. Survei nasional Poll Tracking Institute menyebutkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY hanya 40,5%. Separuh lebih masyarakat menyatakan tidak puas. Tingkat kepuasan publik berada di bawah 50% sendiri menunjukkan kinerja pemerintahan yang stagnan. Ketidakpuasan masyarakat terutama di bidang ekonomi hingga 71%. Hasil lembaga-lembaga survei lain pun tak pernah menempatkan kepuasan terhadap kinerja SBY, sehingga lebih dari 70% seperti pada Jokowi. Semoga Mas Mayor AHY paham hal ini. Di akhir masa jabatan SBY banyak dinilai gagal. Bahkan Forum Masyarakat Sipil Indonesia (ICFP) menilai SBY memiliki raport merah, mulai dari investasi yang lebih berpihak kepada korporasi ketimbang masyarakat. Meski investasi asing naik dari 2011 hingga 2013, namun penyerapan tenaga kerja malah menurun karena investasi tidak bertumpu sektor padat karya. Wah, kalau mau diulas semua, justru habis waktu. Panjang soalnya. Tapi satu hal, AHY perlu belajar, harus menetapkan karir yang jelas, menjadi pengamat politik yang kritis, atau mencoba menjadi capres. Bila menjadi pengamat politik, AHY perlu berbicara dengan didukung data yang kuat. Sedangkan bila ingin menjadi capres, mengapa tidak membicarakan ide-ide usulan pembangunan dan tidak hanya berkampanye dengan menjelek-jelekan pemerintah atau lawan politik? Asal tahu saja, cara begini tidak pernah berhasil. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.